Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-solehah kelas 3 ITI Takmirul Islam Surakarta? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini ya Bu Ririn dan semua guru tim kelas 3 akan mengajak kalian untuk belajar di tema 6 mengenai energi alternatif. Ya bisa kalian saksikan ya. Pada kesempatan kali ini Bu Ririn sedang mengunjungi sebuah pabrik tahu di Desa Kanoman, Kelurahan Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Nah, anak-anakku semua yang perlu kalian ketahui ya, biasanya di rumah ya orang tua kalian kalau memasak menggunakan apa? Iya, menggunakan gas, ada yang minyak tanah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mencoba nih di desa ini, di Desa Kanoman, Kelurahan Gagak Sipat ini sudah mengembangkan sebuah energi alternatif dari limbah cair dari pabrik tahu. Nah, anak-anak semua ya, kalau kalian ketahui bahwa di pabrik tahu ini ya, untuk mengolah tahu itu nanti akan dibuang ada dua macam limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat biasanya sudah diolah seperti menjadi gembos, makanan ternak dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah limbah cair. Bagi warga yang tidak mempunyai pengolahan, biasanya dibuang ke sungai ya, tentunya bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itulah oleh warga di sini ya diciptakan sebuah pengolahan bagaimana caranya agar limbah cair ini bisa bermanfaat, yaitu menjadi energi alternatif untuk bahan bakar memasak ya, kompor. Nah, di sini Bu Ririn mau mengajak kalian untuk bertemu dengan dari inisiator pengolahan dari limbah ini, yaitu Bapak Budi. Kali ini Bu Ririn sudah bersama Pak Budi ya. Di sini Pak Budi sebagai pengelola dari biogas ini. Assalamualaikum Pak Budi. Iya, mungkin Pak Budi bisa menyapa dulu pada anak-anak. Iya. Iya, sehat selalu ya kata Pak Budi. Oh ya Pak Budi, di sini ada yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, apa alasan dari Pak Budi dan warga untuk bisa mengelola limbah ini menjadi biogas? Alasan pertama itu dengan semakin berkembangnya industri rumahan pembuatan tahu, itu kan otomatis banyak mengeluarkan limbah cair yang bila langsung dilepas ke badan sungai atau ke saluran air, itu terdampak polusi udara yang sangat mengganggu sekali. Dan itu makanya untuk dari keadaan ataupun kesulitan yang ditimbulkan dari limbah cair tahu, kemudian kami dari warga ataupun dari paguyuban itu menginisiasi itu untuk membuat ataupun mengolah dari limbah yang terbuang tadi. Jadi ternyata seperti itu ya anak-anak. Jadi limbah yang ada di tahu, hasil pengolahan tahu ini biasanya dibuang ke sungai sana ya, sehingga mencemari lingkungan ya Pak. Nah, begitu pula limbah padat dan cairnya, sehingga Pak Budi beserta warga di sini berinisiatif untuk mengolahnya. Kemudian kita mau mengajak anak-anak nih Pak untuk melihat bagaimana cara untuk pengolahannya. Mungkin Pak Budi mau ngajak kita semua untuk jalan-jalan ya anak-anak. Kita mau lihat nih dari proses pembuatan tahu.
Kemudian selanjutnya seperti apa Pak, bisa diceritakan? Untuk proses pembuatan Iya, tahu, sampai menjadi biogas Pak, pengolahan dari tahu tadi menjadi biogas. yang pertama itu dari pembuatan tahu yang berbahan baku itu dari kedelai. Kemudian itu setelah kita haluskan, kita jadikan bubur kedelai. Kemudian kita rebus dan setelah matang, kemudian kita saring untuk dipisahkan antara ampas ataupun limbah padat dengan sari kedelai. Dan setelah sari kedelai itu terpisah, kemudian baru kita mulai untuk pembuatan tahu, yaitu dengan membuat proses fermentasi antara sari kedelai dengan diberi asam cuka untuk proses penggumpalan ataupun fermentasi. Dan setelah mengendap, baru kita mulai dicetak seperti itu. Setelah memastikan ataupun mulai pengepresan, dan tahu setelah jadi, otomatis selama waktu pengepresan itu kan menimbulkan dari pembuangan limbah asam tadi yang kalau kita buang ke badan sungai itu sangat mencemari dan sangat mengganggu. Jadi limbahnya ini ya Pak, yang di bawah ini ya? Oh ya. Jadi dari Itu hasil ya anak-anak. Jadi tetesan-tetesan dari pengepresan tuh itu limbah cairnya itu. Limbah cairnya itu, airnya itu, ya, yang baunya juga menyengat ya. Sangat asam sekali. Oh, gitu. Selanjutnya Pak, setelah ini dari sini dialirkan kemana? Untuk setelah itu kan kita tampung, kemudian dari limbah cair tadi kita tampung ke namanya jaringan yang kita sebut biodigester. Mungkin bisa ditunjukkan Pak kepada anak-anak penampungannya. Penampungannya kan itu seperti itu. Oh iya. Sambil jalan. Kalian melihat mengenai IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Tada. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di dalam tabung ini ya Pak, di sini airnya yang terbuang tadi dialirkan ke sini ya. Nah, ditampung di sini, kemudian sehingga mengalami fermentasi ya Pak. Kira-kira berapa lama Pak dia di dalam sini bisa menjadi gas? Untuk awal pengisian itu kita butuhkan waktu sekitar 2 minggu. Oh, 2 sampai minggu. proses pembusukan. Oh, sampai pembusukan. Setelah itu, setelah pengisian nanti tiap hari langsung bisa Mengalir. Ya. Selama ini dipasok sama limbah cair tadi. Limbah tadi. Jadi ini dari banyak pabrik tahu nggih Pak, dialirkan ke tempat ini ya anak-anak. Di dalam ini bentuknya seperti sumur nggih Pak? Bentuknya seperti itu. Ya, seperti septic tank atau sumur ya anak-anak. Jadi airnya itu dimasukkan ke dalam sini, kemudian air yang berasam tadi, limbah tadi, lama-lama mengalami fermentasi lalu mengeluarkan gas ya Pak. Nah, gas itu yang nanti akan dialirkan ke rumah-rumah. Ini ya Pak. Bu Ririn mau mengajak kalian melihat ya dapur dari masyarakat ya, Ibu Sinsen Bu? Mbak Yanti. Mbak Yanti yang sudah rumahnya memanfaatkan energi alternatif biogas untuk memasak. Nah tadi ya dari yang kita lihat tadi ada instalasi IPAL ya. Kemudian setelah limbah cair tadi mengalami fermentasi, mengeluarkan gas, lalu gas tadi akan dialirkan melalui pipa. Nah, seperti ini ya, yang ada di rumah Ibu Yanti. Kemudian gas ini akan dialirkan menuju kompornya. Ini tinggi kompornya. Oh iya. Nah, ini dicoba. Bisa dicoba berarti ya. Bisa dicoba Bu, hidupin. Nah, kita akan melihat
Kita akan melihat Bu Yanti menyalakan kompornya ini ya. Nah, ini adalah kompor dari menggunakan dari gas biogas tadi ya. Wah, luar biasa ya anak-anak. Jadi Bu Yanti tidak perlu membeli gas LPG lagi nggak Kak? Wah, luar biasa hemat. Bu Yanti nggak perlu lagi anak-anak beli gas, tidak perlu lagi beli minyak tanah, bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk menjadi kompor gas dan bisa memasak seperti ini ya. Tadi kita sudah melihat pengolahan dari limbah cair. Sekarang ini ada juga pengolahan dari limbah padat. Nah, bisa anak-anak saksikan ya, di bawah ini adalah hasil dari limbah kedelai ya yang berupa padat. Nah, oleh warga di sini, limbah padat ini akan diolah menjadi tempe gembus. Ayo, siapa yang sudah makan tempe gembus, yang suka makan gembus, tada. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tempe gembus. Ya, tempe gembus diolah dari limbah padat dari hasil pengolahan tahu dan tempe. Ya, oke, kita bersama lagi dengan Pak Budi. Nah, Pak Budi, dengan adanya pengolahan limbah ini tadi, apa manfaat yang diperoleh oleh Pak Budi sendiri dan warga di sini? Nah, itu saya sendiri kan dengan pengolahan yang kita sudah sedikit banyaknya sudah membantu mengurangi dari kerusakan lingkungan. Oh iya betul. Wah, itu tadi anak-anak. Jadi mengurangi pencemaran lingkungan yang pertama, nggih. Kemudian apalagi Pak? Untuk kedepannya kan kita untuk membantu warga sedikit, jadi kita bisa memanfaatkan limbah. Itu kan untuk membantu dari mengurangi belanja rumah tangga ke LPG atau iya. Jadi ngirit ya Pak. Jadi ngirit anak-anak. Jadi yang biasanya mamah papah kalian membeli gas ya untuk memasak. Nah, ini warga di sini tidak perlu lagi membeli gas nggih Pak. Cukup memasak dengan memanfaatkan limbah. Jadi tidak mengeluarkan uang ya. Kemudian ada lagi Pak manfaat yang dirasakan oleh warga? Untuk warga kan yaitu yang paling utama kan banyak lingkungan jadi pencemarannya berkurang. Bersih ya, lingkungan jadi bersih. Untuk selanjutnya dan itu tadi untuk manfaat kan mengurangi dari